Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori perkembangan menurut Imam Al-Ghazali. Baik, sebelumnya kita akan mengenal biografi beliau terlebih dahulu. Nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tempat lahir berada di Tus Khorasan, Persia yang bernama Iran sekarang, dan tanggal lahir pada 1058 Masehi bertepatan dengan 450 Hijriah. Tanggal meninggal pada 19 Desember 1111 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah. Tempat meninggal di Tus Khorasan, Persia yang sekarang bernama Iran. Baik, selanjutnya karya-karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan yang sangat produktif dan memiliki banyak karya yang berpengaruh dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa karya-karya terkenalnya. Yang pertama ada Ihya Ulumuddin atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karya ini adalah salah satu karya terbesar Imam Al-Ghazali dan membahas tentang berbagai aspek agama, termasuk teologi, filsafat, dan spiritualitas. Yang kedua, karya beliau adalah Al-Munaqid Minad Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Karya ini adalah autobiografi Imam Al-Ghazali yang membahas tentang perjalanannya dalam mencari kebenaran dan kesadaran spiritual. Kemudian yang ketiga ada Tahafut Al-Falasifah, yaitu kekacauan para filosof. Karya ini adalah kritik terhadap filsafat Yunani dan para filosof Muslim yang dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat ada Al-Iqtisad fil Al-I'tiqad atau moderasi dalam keyakinan. Karya ini membahas tentang teologi Islam dan prinsip-prinsip keyakinan yang benar. Kemudian yang kelima ada Kimia As-Sa'adah atau kimia kebahagiaan. Karya ini membahas tentang spiritualitas dan cara mencapai kebahagiaan dan kesadaran spiritual. Karya-karya Imam Al-Ghazali memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam dan masih dipelajari dan dihormati hingga saat ini. Kemudian yang ketiga ada teori yang dikemukakan. Kita bahas teori yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah ada teori perkembangan manusia. Imam Al-Ghazali mengemukakan teori perkembangan manusia yang terdiri dari 4 tahap. Ya, yang pertama adalah tahap kependudukan, ya, yang dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap pendidikan dari usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap pubertas dari usia 14 sampai 21 tahun. Dan tahap dewasa yaitu 21 tahun ke atas. Kemudian teori yang kedua adalah teori jiwa. Imam Al-Ghazali mengemukakan teori jiwa yang terdiri dari 4 bagian juga. Yang pertama jiwa nabati, yaitu jiwa yang terkait dengan kebutuhan fisik. Yang kedua ada jiwa hewan, yaitu jiwa yang terkait dengan kebutuhan emosi. Kemudian yang ketiga jiwa insani, atau jiwa yang terkait dengan kebutuhan intelektual. Dan yang keempat adalah jiwa ilahi, yaitu jiwa yang terkait dengan kebutuhan spiritual. Kemudian yang ketiga adalah teori akhlak. Imam Al-Ghazali mengemukakan teori akhlak yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah akhlak yang baik atau akhlak yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua adalah akhlak yang buruk atau akhlak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
Yang ketiga adalah akhlak yang netral atau akhlak yang tidak memiliki nilai moral. Dan yang keempat adalah akhlak yang spiritual atau akhlak yang terkait dengan kebutuhan spiritual. Kemudian teori yang keempat adalah teori makrifat. Imam Al-Ghazali mengemukakan teori makrifat yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah makrifat yang fisik atau pengetahuan tentang hal-hal fisik. Yang kedua adalah makrifat yang metafisik atau pengetahuan tentang hal-hal metafisik. Kemudian yang ketiga makrifat yang spiritual, yaitu pengetahuan tentang hal-hal spiritual. Dan yang terakhir adalah makrifat yang ilahi atau pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan teori dari Imam Al-Ghazali ini apa aja sih ya. Berikut kelebihan dari teori Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bisa mengintegrasikan aspek fisik, emosi, dan spiritual. Teori Imam Al-Ghazali mengintegrasikan aspek fisik, emosi, dan spiritual dalam perkembangan manusia, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses perkembangan manusia. Kemudian kelebihan yang kedua adalah mengakui peran penting agama dalam perkembangan manusia. Teori Imam Al-Ghazali mengakui peran penting agama dalam perkembangan manusia, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang proses perkembangan manusia dalam konteks agama. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan yang jelas. Teori Imam Al-Ghazali mengidentifikasikan tahap-tahap perkembangan yang jelas dan terdefinisi dengan baik sehingga memudahkan dalam memahami proses perkembangan manusia. Yang keempat, mengakui pentingnya pendidikan dan pembelajaran. Teori Imam Al-Ghazali mengakui pentingnya pendidikan dan pembelajaran dalam perkembangan manusia, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang proses perkembangan manusia. Kemudian kelebihan yang kelima adalah mengintegrasikan aspek individu dan sosial. Teori Imam Al-Ghazali mengintegrasikan aspek individu dan sosial dalam perkembangan manusia, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses perkembangan manusia. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang kekurangannya. Kalau tadi kelebihannya ya ada 5 poin, sekarang kekurangan teori dari Imam Al-Ghazali ini juga ada 5 poin ya yang sudah diteliti. Ya, yang pertama adalah keterbatasan dalam menjelaskan perkembangan individu yang unik. Teori Imam Al-Ghazali lebih fokus pada perkembangan manusia secara umum, sehingga tidak dapat menjelaskan perkembangan individu yang unik dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah kekurangannya ya. Kekurangan yang kedua adalah ketergantungan pada agama. Teori Imam Al-Ghazali sangat bergantung pada agama Islam, sehingga tidak dapat diterapkan secara universal pada individu dari agama lain. Kemudian kekurangan yang ketiga adalah kurangnya penjelasan tentang faktor-faktor lingkungan. Teori Imam Al-Ghazali lebih fokus pada faktor-faktor internal seperti jiwa dan akal, sehingga kurang menjelaskan tentang faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kemudian kekurangan yang keempat adalah kurangnya penjelasan tentang proses perkembangan yang kompleks. Teori Imam Al-Ghazali lebih fokus pada tahap-tahap perkembangan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga kurang menjelaskan tentang proses perkembangan yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. Kemudian kekurangan yang kelima adalah keterbatasan dalam menjelaskan perkembangan manusia dalam konteks modern. Teori Imam Al-Ghazali dikembangkan dalam konteks abad ke-11, sehingga tidak dapat menjelaskan perkembangan manusia dalam konteks modern
yang memiliki tantangan dan kesempatan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisa teori dalam kacamata Islam, ya. Aspek-aspek teori yang sesuai dengan Islam yaitu konsep fitrah. Teori Imam Al-Ghazali tentang fitrah atau natura dasar manusia yang memiliki potensi untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua adalah peran agama dalam perkembangan. Teori Imam Al-Ghazali tentang peran agama dalam perkembangan manusia sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya agama dalam membentuk kepribadian dan perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah konsep takziah. Teori Imam Al-Ghazali tentang takziah atau penyucian jiwa sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menyucikan jiwa dan hati untuk mencapai kesempurnaan. Dalam teori Al-Ghazali disebutkan tentang perkembangan moral dan kognitif. Berikut analisa teori tersebut dalam kacamata barat yang relevan. Yang pertama adalah penekanan pada agama dan spiritualitas. Teori Al-Ghazali menekankan pentingnya agama dan spiritualitas dalam perkembangan moral dan kognitif, sedangkan teori Barat lebih fokus pada aspek psikologis dan sosial. Kemudian yang kedua yang menjadi perbandingan dengan teori Barat adalah penekanan pada pengembangan diri. Teori Al-Ghazali menekankan pentingnya pengembangan diri dan self-refleksi dalam pengembangan moral dan kognitif. Sedangkan teori Barat lebih fokus pada aspek eksternal seperti lingkungan dan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah penekanan pada keseimbangan. Teori Al-Ghazali menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek moral, kognitif, dan spiritual dalam perkembangan manusia, sedangkan teori Barat lebih fokus pada aspek-aspek tertentu seperti moral dan kognitif. Dalam keseluruhan, teori Al-Ghazali tentang perkembangan moral dan kognitif memiliki beberapa kesamaan dengan teori Barat, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Baik teman-teman, mungkin itu pembahasan kita tentang teori perkembangan ya menurut Imam Al-Ghazali. Semoga sedikit banyak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.